suara saya sudah terdengar, mahasiswa semua. Aman. Ada Pak. Oke, ini mungkin kelas pertama kita ya, untuk kelas singkat, jelas, dan padat, Matematika 3. Oke, mungkin perkenalkan dulu, saya Ahmad Hafid Zakaria, untuk pengajar pada malam hari ini dengan NIM akhir 08. Oke, aku Ananda Kusuma Mahendra, ya biasa dipanggil Hendra, 68. Loh, sebentar Mas Hendra, saya masih belum minta perkenalan ini. Kamu kok begitu? Oke, Oke, mungkin bisa perkenalan ya dari mahasiswa-mahasiswa ini. Mungkin ya Mas Hendra lah, tadi kok semangat sekali ini Mas Hendra. sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Kusuma Mahendra, biasa dipanggil Hendra, dengan NIM 18 222 10 68. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Imelda Putri Asta. A- ini As apa Mbak? Mbak Imel. Astari Pak. Oke, mungkin perkenalan dulu Mbak Imel. Eh, halo, nama saya Imelda Putri Astari, biasa dipanggil Email. Saya NIM 18 20 38. Oke, mungkin kita langsung masuk ke materi pada malam hari ini ya. Ini kalian sudah baca PPT-nya semua ya, Aman. Mbak Imel? Suaranya kok hilang? Sudah Pak. Oke, mungkin ini ada kayak sedikit kuis tipis-tipis ya. Mungkin saya mau tanya dulu ke Mbak Imel. Mbak Imel, mungkin bisa tolong jelaskan apa itu notasi variasi yang Mbak Imel ketahui. Oke Pak, tapi sesuai pengetahuan saya aja ya. Ya, nggak apa-apa. Siap, Oke, nggak apa-apa kalau salah. eh, untuk eh, yang dari literatur yang telah saya baca, notasi variasi adalah cara untuk mempresentasikan variasi perubahan dalam suatu data atau fungsi matematika. Eh, Biasanya notasi variasi ini juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai suatu variabel berubah seiring waktu atau dalam berbagai kondisi. Oke, mungkin saya mau tanya ya, Mbak 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 Imel ya. Mbak Imel, berbagai kondisinya itu kondisi seperti apa Mbak Imel? Mungkin kondisinya itu bisa diskrit atau kontinu. Saya soto sih. Oke, nggak apa-apa. Itu mungkin bisa dicek dulu ya Mbak Imel. Nanti kalau saya tanya lagi, mungkin Mbak Imel bisa dilengkapi untuk jawabannya. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya Mas Hendra. Mas Hendra, tolong sebutkan jenis-jenis dari notasi variasi yang Mas Hendra ketahui. Nah, baik. Kalau yang saya ketahui, notasi variasi itu salah satunya adalah ada notasi delta yang biasa digunakan untuk menunjukkan perubahan dari selisih antara dua nilai. Nah, dan juga yang kedua adalah notasi delta fx. Nah, di sini di mana digunakan dalam kalkulus untuk menunjukkan perubahan kecil dalam fungsi fx tersebut. Lalu ada notasi d per dx, di mana itu biasa digunakan dalam kalkulus juga untuk menentukan turunan atau eh, laju perubahan suatu fungsi. Nah, laju perubahan suatu fungsi itu terhadap variabelnya itu, variabel fungsinya yang biasanya variabelnya. Lalu ada lagi notasi sigma yang biasa digunakan dalam statistik ini untuk menunjukkan variasi atau standar deviasi dari sekelompok data gitu biasanya. Lalu ada lagi notasi epsilon, di mana ini biasa digunakan dalam analisis matematika ya, untuk menunjukkan jumlah yang sangat kecil sehingga digunakan dalam definisi batas biasanya dan juga kontinu. Oke, terima kasih Mas Hendra. Saya suka jawabannya sangat lengkap. Tapi di sini mungkin karena kita adalah
kita berada di bidang fisika ya Mas Hendra. Mungkin Mas Hendra bisa sebutkan salah satu contohnya kalau misal penggunaan notasi-notasi ini dalam fisika Mas Hendra. Oke. Biasanya kalau di fisika ini bisa digunakan dalam ada matkul fisika pertama kayak kalkulus. Jika kita memiliki fungsi fx sama dengan 2x, nah kita dapat menggunakan notasi dy, dx, dan juga mungkin kalau ada kita disuruh menunjukkan perubahan dalam nilai x, yaitu 3. Nah, seperti itu, dan juga kita bisa menggunakan perubahan fungsi jika memiliki sebuah fungsi. Contohnya seperti fx sama dengan x pangkat 2 dan ingin mengetahui perubahan nilai fx-nya itu. Nah, ketika fx-nya itu berubah ke arah x plus delta x, itu kita dapat menggunakan notasi yang fx itu sama dengan f x plus delta x min fx. Nah, itu salah satunya di beberapa matkul kita ya, yang sudah pernah kita lalui sebelumnya. Oke, itu jawabannya sudah bagus Mas Hendra. Tapi di sini untuk sedikit pelengkapan ya. Salah satu penggunaan contoh notasi ini kalau misal dalam fisika itu biasanya ada pada penjelasan kecepatan Mas Hendra. Nah, itu contohnya kan seperti dx per dt. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh penggunaan notasi variasi ya pada fisika dan juga pada eh, percepatan juga ya kayak gitu. Nanti ada turunan kedua x berdasarkan terhadap t mungkin seperti itu. Oke, sudah bagus. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Email ya. Mbak Email, ini yang ingin saya tanyakan adalah mungkin Mbak Email bisa mencontohkan ya bagaimana penggunaan notasi variasi ya. Baik Bapak, Eh, menurut saya penggunaan dari notasi variasi sendiri itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada perubahan nilai variabel. Jadi singkat, kalau perubahan nilai variabel itu jika kita memiliki variabel x yang berubah dari 5 menjadi 8, maka kita dapat menggunakan notasi delta x-nya itu sama dengan 8 minus 5 sama dengan 3 untuk menunjukkan perubahan dalam nilai X, yaitu 3. Jadi, eh, memang perubahan nilai variabel itu seperti bisa kita lambangkan selisihnya ya, atau deltanya. Lalu selanjutnya yang kedua ada perubahan fungsi. Eh, Jika kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat dan ingin mengetahui perubahan nilai fx ketika x berubah ke arah x plus delta x, kita dapat menggunakan notasi delta fx sama dengan fx plus delta x minus fx. Seperti itu. Jadi tetap mencari deltanya juga selisihnya. Lalu selanjutnya itu ada bisa diaplikasikan pada turunan, biasanya di kalkulus. Jadi kita memiliki fungsi fx sama dengan x menggunakannya itu dalam dy per dx, yaitu menunjukkan turunan dari fungsi tersebut yang memberikan eh, laju perubahan y terhadap x. Selanjutnya ada standar deviasi. Dalam statistik, jika kita memiliki sekelompok data, sebagai contoh, kita punya data dari angka 1 sampai 5. Jadi kan anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan rata-rata eh, X-nya sama dengan 3. Kita dapat menggunakan rotasi, ini apa ya? Rho. Eh, Ya nggak tahu Mbak Email. Mas Hendra boleh minta tolong nggak? Kasih tahu itu lambang apa? Sigma, Deng. Oke. Oh ya, Sigma. Ya, kita dapat menggunakan notasi Sigma untuk menunjukkan standar deviasi dari data tersebut. Gitu. Selanjutnya ada system term. Dalam analisis matematika atau statistik, ketika kita ingin menunjukkan error yang sangat kecil atau kesalahan, kita dapat menggunakan notasi eh, epsilon. Misalnya dalam definisi batas dalam model regresi linear sebagai error term. Gitu, Pak.
Oke, bagus. Tapi mungkin itu cuma 5 contoh ya, Mbak Email. Jadi bukan jenisnya itu cuma ada 5, tapi salah 5-nya ada 5 seperti itu, Mbak Email. Oke, mungkin dari Mas Hendra ya, ganti lagi. Ya, Oke, baik. Oke, mungkin Mas Hendra, ini mau saya tanyakan. Menurut Mas Hendra, apa itu perubahan nilai variabel? Oke. Kalau menurut pemahaman saya, perubahan nilai variabel itu merujuk pada perbedaan atau sebuah variasi dalam nilai suatu variabel dalam kondisi atau titik waktu ke kondisi atau titik waktu ke yang lainnya. Lalu ini menggambarkan bagaimana nilai variabel tersebut berubah atau berkembang seiring waktu atau dalam berbagai situasi. Nah, kita misalkan saja seperti jika kita memiliki variabel seperti ya yang tren sekarang kan harga saham gitu ya, seperti harga saham dan juga yang memiliki nilai perubahan 50 dolar. Nah, jadi perubahannya itu 5 dolar. Nah, perubahan nilai variabel ini dapat dihitung dengan menggunakan notasi variasi seperti delta, seperti itu. Oke ya, sebentar saya minum. Oke, betul Mas Hendra. Nilai variasi itu eh, nilai perubahan variabel itu gampangnya kayak nilai variasi yang kalian udah pelajari di SMA ya. Nah, itu variasi itu kayak selisih dari yang awalnya segini jadi segini itu nanti berubahnya sekian sekian nanti itulah yang akan dimaksud sebagai perubahan nilai variabel ya. Gampangnya kita panggil saja sebagai variasi. Begitu Mas Indra? Aman? Betul. Oke, Mbak Imel tadi bisa menyimpulkan apa yang Mas Hendra bilang? bisa, Pak. Oke, silahkan. Jadi intinya eh, nilai dari notasi variasi itu adalah nilai selisihnya. Jadi memang notasi variabel ini intinya itu adalah nilai deltanya. Jadi misal kita menaruh saham 50 di hari Senin, hari Rabunya kita bertambah sahamnya menjadi 55, maka nilai dari notasi variabelnya itu deltanya. Jadi ada kenaikan 5 gitu. Oke, baik, betul sekali. Oke, berarti masih mendengarkan ya, masih semangat ya pada malam hari ini untuk Mas Hendra dan Mbak Imel. Banget. Oke, oke mungkin kita akan foto dulu ya agar nanti ini sebagai absen kalian. Kita nanti absennya akan 2 kali pada pertengahan dan juga pada akhir sesi ya. Mungkin Mas Hendra bisa bantu foto. Oke. Oke, mungkin ayo, Oke. mungkin bisa dihitung dari Mas Hendra. Oke, foto akan saya ambil dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendra. Nanti tolong kirim fotonya ke saya. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk pembahasan pada malam hari ini. Mungkin Mbak Email ya, mungkin bisa jelaskan apa itu perubahan fungsi. Gimana, Pak? Saya tadi tanya, mungkin Mbak Email bisa menjelaskan tentang apa itu perubahan fungsi. Oh, baik, Pak. Eh, jadi, perubahan fungsi eh, yang saya ketahui adalah perubahan yang merujuk pada perubahan atau variasi dalam nilai suatu fungsi matematika ketika input atau argumennya mengalami perubahan. Hal ini menggambarkan bagaimana nilai fungsi tersebut berubah saat inputnya berubah. Misal, jika kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dan ingin mengetahui perubahan nilai f(x) ketika x berubah dari x
menjadi X plus delta X, kita dapat menghitung perubahan fungsi tersebut sebagai delta fx sama dengan f dalam kurung X ditambah delta X minus fx-nya. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana nilai fungsi berubah seiring perubahan pada inputnya. Dan perubahan fungsi ini seringkali diamati dalam kaitannya dengan perubahan variabel atau kondisi yang mempengaruhi fungsi tersebut. Gitu, Bapak. Oke, maaf saya termute ya. Saya tadi kok ngomong sendiri. Iya. Oke, mungkin Mas Hendra bisa menyimpulkan dari Mbak email tadi. Nah, kalau tadi kesimpulan yang saya ambil dari Mbak Imelda, Mbak Imelda tadi bilang kalau perubahan fungsi itu merujuk pada perubahan atau variasi dalam nilai suatu fungsi matematika ketika input atau argumennya itu mengalami sebuah perubahan dan menggambarkan bagaimana nilai fungsi tersebut berubah saat inputnya juga berubah. Jadi seperti itu yang saya tangkap tadi. Oke, keduanya udah bagus ya. Mungkin ini ada sedikit contoh soal ya. Mungkin bisa dikerjakan, mungkin bisa dicatat ya untuk soalnya nanti akan dikerjakan. Mungkin bisa dijelaskan aja atau mungkin kalau mau scan share screen bisa ya. Oke, mungkin untuk contoh yang pertama, hari Senin suhu udara di sebuah kota adalah 25 derajat Celcius di hari Senin ya. Terus di hari Selasa suhu tersebut meningkat sampai ke 30 derajat Celcius. Berapa perubahan suhu yang terjadi? Ayo cepet-cepetan nanti dapat poin. Saya. Oke, Mbak Email, silahkan. Oke, Pak. Jadi, itu kan soalnya dari hari Senin, itu suhunya ada di 25 derajat. Nah, di hari Selasa 30 derajat Celcius. Nah, berapakah perubahan suhu yang terjadi? Jadi, untuk perubahan suhu yang terjadi, kita dapat menggunakan notasi variasi delta. Seperti yang sebelumnya kita bahas, delta itu adalah selisihnya ya. Jadi, karena ini suhu, lambangnya T. Jadi, kita mencari delta T sama dengan suhu di hari Selasa kurangkan dengan suhu di hari Senin. Jadi, eh, suhunya 30 derajat Celcius, kita kurangkan dengan 20 derajat Celcius. Jadi, kita dapat menemukan perubahan suhunya yaitu 5 derajat Celcius. Jadi, delta T sama dengan 5 derajat Celcius. Gitu, Pak. Oke, betul sekali dari Mbak Email. Oke, mungkin ini soalnya kita akan langsung naik ke tingkat advance ya. Soalnya mahasiswa Unair gitu ya, Universitas Airlangga yang peringkatnya 245 ya. Dan ini nggak mungkin kan soalnya kayak soal SD kayak tadi untuk ujiannya. Oke, kita mungkin langsung masuk ke tingkat yang lebih advance ya. Ini saya sudah kirim soalnya di WA Group, mungkin bisa dikerjakan dulu. Saya beri waktu 10 menit untuk Mbak Email dan juga Mas Hendra ya. Untuk nomor soal yang diberikan fungsi 2x kuadrat dan soal di bawahnya juga mungkin bisa dikerjakan dan nanti hasilnya mungkin bisa di share screen ya. Aman Mas Hendra, Mbak Email? Iya, ya, bisa aman. Oke, mungkin silahkan dikerjakan selama 10 menit. Off cam dulu juga nggak apa-apa kalau sambil makan, sambil minum nggak apa-apa, sekalian sambil kita intermezzo seperti itu.
Oke, Mbak Email, Mas Ananda Kusuma Mahendra. Sudah. Maaf ya, ini terlalu lama. Saya tadi lihat bola. Halo? Wah, mahasiswanya hilang ini. Bagaimana ini? Halo? Halo? Ya sudah, saya tunggu sampai 11.15. Halo, halo mahasiswa. Halo mahasiswa, ini kemana ya? Apa kita sudahi aja pertemuan pada malam hari ini? Oke. Mungkin Mbak Email bisa bantu share screen ya. Bantu share screen untuk jawaban saya. Karena tidak bisa share screen saya. Oh, Mas Hendra pakai handphone ya? Iya. Oke, mungkin Mbak Email bisa dibantu Mas Hendranya. Oh, iya sebentar ya. Oke, ayo cepet. Mungkin saya mau nonton bola ini soalnya. Indonesia lagi 1-1 coy. Sudah Mbak Email, Sebentar bisa. Pak, jaringan saya. Mungkin Mas Hendra boleh dicoba lagi. Coba dicoba Mas buat share screen bisa nggak Mas? eh ini sudah. Ini Mas Hendra. Ya, Mas Hendra ya. Oke, ini Mas Hendra perhitungan ya. Ini pakai aplikasi apa Mas Hendra? Pakai VS Code dah atau semacamnya? Ini sebenarnya adalah bentuk Word, cuma pakai mode doc. Oh, baik. Ayo, monggo Mas Hendra. Oke. Nah, ini kita langsung
permasalahannya kan ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 3 min 1. Nah, ini kan udah ada nilai fx-nya. Nah, kita sebenarnya tinggal masuk-masukkan aja. Nah, di sini kita pakai fungsi tersebut, mana fungsi fx-nya kita ubah jadi ini, x plus delta x. Nah, lalu kita selesaikan dengan cara yang biasa, kita masukkan ke rumus fx tadi ya. Nah, 2x plus delta x kuadrat, 3x plus delta x, dan min 1. Nah, lalu kita dapatkan solusi seperti di bawah ini. Nah, yang 2x kuadrat plus 4x delta x plus 2 delta x kuadrat plus 3x plus 3 delta x min 1. Nah, setelah itu kita hitung untuk fx-nya. Nah, dari fungsi ini, kita langsung saja hitung perubahan fungsi delta fx-nya. Nah, kita tulis kembali dengan rumus delta fx. Nah, berarti karena delta, berarti dikurang ya, karena ini selisih fx plus delta x min fx. Nah, fungsi yang kita, hasil yang kita dapat tadi dari perhitungan 1, kita kurangkan dengan fungsi yang awal tadi berada di soal. Lalu kita dapatkan 4x delta x plus 2 delta x kuadrat plus 3 delta x. Nah, jadi ini adalah perubahan nilai fungsi x saat ditambah delta x. Nah, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akhiri studi. Oke, terima kasih ya untuk Mas Hendra ya. Itu juga kan masih ada beberapa contoh soal. Jadi mungkin untuk contoh soalnya bisa dijadikan PR ya. Dan juga ini kalau nggak salah masih ada satu mahasiswa ya. Halo. Oke, nanti ini ya Iya, tolong Pak. tolong bilangkan ke satu mahasiswanya buat video untuk menjelaskan tentang mungkin kayak sedikit konklusi lah tentang pertemuan kita pada malam hari ini dengan video yang akan saya kirimkan seperti itu. Mungkin seperti itu saja dari saya ya. Terima kasih untuk Mbak Melda dan juga Mas Hendra yang telah menyematkan untuk malam hari ini. Mungkin dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Oh ya, foto ya untuk sesi terakhir coy. Ayo foto lagi ya untuk absen. Mungkin Mas Hendra Oke, bisa tolong dibantu. oke, baik. Saya bantu untuk teks picture-nya. Lalu dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Mas Hendra. Oke, ini saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nabila dengan NIM 18222210448. Di sini saya membuat video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Taufik Zakaria karena tadi saya tidak dapat mengikuti perkuliahan yang diadakan oleh beliau karena karena saudara saya sedang menikah. Jadi saya membuat video susulan ini. Di sini uh, saya tugas saya itu untuk menyimpulkan dan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh teman saya. Tadi yang pertama itu saya disuruh untuk merangkum atau menyimpulkan hasil diskusi dari perkuliahan Bapak Ahmad Taufik yang sudah dikemas dalam bentuk video. Yang pertama kesimpulannya itu
tadi itu membahas tentang notasi variasi. Variational notation atau notasi variasi adalah istilah yang sering digunakan dalam matematika, khususnya dalam konteks kalkulus variasi. Ini mengacu pada teknik notasi atau representasi matematis yang digunakan untuk membedakan dan menyelesaikan masalah-masalah variasi di mana tujuannya adalah untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif tertentu yang bergantung pada fungsi tersebut. Dalam kalkulus variasi, variational notation biasanya melibatkan notasi yang digunakan untuk merepresentasikan fungsi-fungsi yang dianalisis dan operasi-operasi yang dilakukan terhadapnya, seperti turunan fungsional ataupun variasi fungsional. Ini adalah cabang matematika yang penting dalam banyak aplikasi fisika, teknik, dan ekonomi, di mana seringkali kita menemukan kurva atau suatu fungsi yang memiliki sifat tertentu, seperti lintasan terpendek yang pada 2 titik, atau distribusi energi yang paling stabil dalam suatu sistem fisika. Lalu, variational notation atau notasi variasi biasanya diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk 1. Fisika. Dalam fisika, variational notation digunakan untuk memformulasikan dan menyelesaikan berbagai masalah fisika, seperti prinsip aksi terendah dalam mekanika klasik, persamaan Schrödinger dalam mekanika kuantum, dan persamaan Euler-Lagrange dalam dinamika fluida. Yang kedua, untuk teknik. Dalam rekayasa, variational notation digunakan untuk merumuskan dan menganalisis masalah ekonomi matematis, seperti menemukan fungsi utilitas yang memaksimalkan kepuasan konsumen atau meminimalkan biaya produksi. Lalu ada ekonomi. Dalam ekonomi, variational notation dapat digunakan untuk merumuskan dan menganalisis masalah ekonomi matematis, seperti menemukan fungsi utilitas yang memaksimalkan mohon maaf, keliru. Yang kedua itu teknik. Dalam rekayasa, variational notation digunakan untuk merumuskan masalah optimasi dan perancangan, seperti menemukan struktur yang paling efisien atau mengoptimalkan jalur aliran energi dalam sistem listrik. Nah, ini untuk ekonomi. Tadi ada yang keliru sedikit, mohon maaf Bapak. Dalam ekonomi, variational notation dapat digunakan untuk merumuskan dan menganalisis masalah ekonomi matematis, seperti menemukan fungsi utilitas yang memaksimalkan kepuasan konsumen atau meminimalkan biaya produksi. Lalu, yang keempat itu ada ilmu komputer. Dalam ilmu komputer, variational notation digunakan dalam berbagai algoritma optimasi dan pembelajaran mesin, di mana tujuannya adalah untuk menemukan model atau parameter yang meminimalkan fungsi objektif tertentu. Yang kelima, untuk matematika murni. Di bidang matematika murni, kalkulus variasi dan variational notation digunakan untuk mempelajari
sifat-sifat teoritis dari solusi-solusi optimal dalam berbagai masalah variasi. Lalu tadi ada tugas untuk eh, yang kedua ada tugas dari Bapak untuk mencari nilai standar deviasi. Saya sambil mengerjakan, saya izin off cam.
Nah, sudah selesai, saya sudah menghitung. Saya akan share screen hasilnya. Tadi soalnya itu tentang diberikan data pengukuran suhu dalam derajat Celcius selama 5 hari, 20 derajat Celcius, 22 derajat Celcius, 23 derajat Celcius, 21 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Lalu di sini kita menentukan standar deviasi dari data ini menggunakan notasi variasi. Tadi kan langkah yang pertama itu untuk mencari rata-rata. Di sini saya menggunakan notasi mu. Nih, seperti mu, ya gambarnya mu. Cara mencarinya adalah mu sama dengan 20 ditambah 22 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 25 bagi 5 sama dengan totalnya 20 tambah 22 tambah 23 tambah 21 tambah 25 adalah 111 dibagi 5. Hasilnya 22,2 derajat Celcius. Lalu langkah kedua adalah menghitung nilai variansi. Di sini notasi variansnya adalah sigma kuadrat. Nah, caranya itu adalah 20 dikurangi 22,2 dikuadratkan ditambah 22 dikurangi 22,2 dikuadratkan juga hasilnya nanti. Lalu ditambah nilai dari 23 dikurangi 22,2 yang dikuadratkan ditambah 22 dikurangi 22,2 dikurangi 21 yang hasilnya dikuadratkan juga, lalu ditambah 25 dikurangi 22,2 yang dikuadratkan, lalu sesudahnya dibagi 5. Nah, ini nilai sigma kuadratnya itu sama dengan 4,84 ditambah 0,04 ditambah 0,64 ditambah 1,44 ditambah 7,84 dibagi 5. Hasilnya itu 2,96. Nah, standar deviasi itu kan nilai simpangan. Apa itu harus diakarkan. Nah, akar dari ini itu sama dengan 1,72. Nah, ini hasilnya. Ini sudah. Lalu tadi itu juga disuruh untuk menjelaskan sedikit tentang error term. Nah, tadi itu eh, ada soal ini juga. Seorang peneliti sedang melakukan eksperimen untuk memprediksi tinggi tanaman dalam sentimeter berdasarkan jumlah sinar matahari yang diterima setiap hari. Model regresi linier yang digunakan adalah Y sama dengan 2X ditambah 10, di mana Y adalah tinggi tanaman yang diprediksi dan X adalah jumlah sinar mataharinya. Dalam konteks ini, epsilon adalah error term yang menggambarkan perbedaan antara nilai prediksi Y dan nilai sebenarnya. Jika pada hari tertentu jumlah sinar matahari yang diterima adalah 8 jam dan tinggi tanaman yang diamati adalah 26, tentukan nilai error term dalam notasi variasi. Nah, caranya tadi kan model regresinya tadi kan ini sama dengan 2x plus 10. Nah, X-nya itu adalah waktunya, berarti 2 dikali 8 ditambah 10, hasilnya itu 26. Lalu kita menghitung nilai error term menggunakan notasi variasi. Itu caranya juga sama dan hasilnya 26. Jadi nilai error term dalam notasi variasi adalah 0 cm yang berarti bahwa prediksi tinggi tanaman pada hari itu sesuai dengan tinggi tanaman yang diamati. Jadi kesimpulannya tidak ada nilai error yang terjadi. Sekian untuk video tugas pengganti untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Taufik Zakaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.